Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Wada merupakan momen perpisahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika para jamaah hendak meninggalkan kota suci Mekah. Seusai melakukan ibadah haji, mereka melakukan tawaf perpisahan yang disebut tawaf wada. Rasa haru dan sedih, perasaan bangga dan bersyukur biasanya mewarnai perasaan setiap jamaah yang melakukan tawaf perpisahan itu. Tanpa terasa, tiba-tiba air mata mengalir dengan derasnya sebagai ekspresi dari suatu keadaan yang tidak mungkin dapat dilukiskan dengan perkataan. Perpisahan biasanya merupakan suatu yang mengharukan dan mengesankan. Ketika merasa sangat berat menghadapi peristiwa itu, tetapi ia harus terjadi sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari. Dalam sejarah kehidupan Rasul Muhammad SAW dikenal adanya Haji Wada, yaitu ibadah haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi sebagai haji perpisahan. Dalam ibadah haji itu, Rasulullah SAW menerima wahyu yang menjelaskan kesempurnaan agama Islam sebagai agama yang diridhoi oleh Allah. Demikian juga karunia nikmat Allah telah dianugerahkan kepada Nabi dan umatnya secara lengkap dan sempurna. Wahyu itu terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum zinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang artinya, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku lengkapi karunia nikmatku atasmu serta telah aku ridhoi Islam itu menjadi agamamu. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Dengan demikian sempurnalah agama Allah, agama Islam yang dibawa Rasul Muhammad SAW. Karunia nikmat Allah telah diberikan kepada Nabi dan umatnya pada waktu itu. Karunia itu demikian agung dan menyeluruh, sehingga dapat mengantarkan kesuksesan yang sempurna bagi perjuangan para pembela kebenaran. Tugas risalah Nabi hampir selesai. Perjalanannya telah dekat ke arah tujuan, dimulai dari kota Mekah sampai kota Madinah. Rasulullah bersama para sahabatnya telah menyalakan pelita yang menyinari seluruh umat manusia, yaitu berupa kebenaran dan petunjuk. Sinar kebenaran agama ilahi akan terus menyala, tidak akan pudar dan padam untuk selama-lamanya. Risalah telah dilaksanakan, amanah suci telah disampaikan, agama Allah menjadi jaya dan mulia. Dalam Haji Wada itu, ketika Nabi masih berada di Mina, Nabi telah merasakan adanya saat-saat perpisahan dengan umat yang dicintainya. Tugas yang agung itu hampir selesai. Turunlah kemudian surat terakhir secara lengkap dari Al-Quran yang disebut dalam surat Al-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yang artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berduyun-duyun, maka bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu dan mohonlah ampun padanya. Sesungguhnya ia adalah Maha Penerima Taubat. Quran Surat Al-Nasr 1-3. Ayat tersebut di atas mengisyaratkan tentang akan adanya hari perpisahan, yaitu ketika Nabi telah melaksanakan risalahnya yang dilakukan selama bertahun-tahun. Pada saat itu telah menampakkan hasil yang memuaskan. Pertolongan Allah telah datang dengan terbukanya kota Mekah menjadi wilayah kaum muslimin. Agama Islam berkembang dengan pesat, terus menyebar ke berbagai penjuru di seluruh jazirah Arab. Dijumpailah manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama yang agung itu. Persyahadatan massal dilakukan di mana-mana. Kejayaan agama akhir zaman itu tidak dapat dihalang-halangi atau ditangguhkan lagi.
Setelah agama itu sempurna, Nabi telah menunaikan tugasnya dengan segala ketabahan dan kesabaran. Beliau telah membimbing umat manusia dari kegelapan, kejahilan menuju cahaya kebenaran. Maka hari perpisahan dengan umatnya tidak akan lama lagi. Dalam haji wada itu dihadiri kira-kira 150.000 jamaah dari berbagai lapisan kabilah Arab, suku-suku dan kaum muslimin dari bangsa lain. Pada saat itu Nabi mengumpulkan mereka dan beliau menyampaikan pidato perpisahan yang amat mengharukan. Nabi mengatakan dalam khutbahnya, Ayyuhan nas isma'u qawli fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hada bihadal mawqifi abada. Wahai saudara-saudaraku, dengarlah dengan baik kata-kataku ini. Sesungguhnya aku tidak mengetahui, barangkali aku tidak akan berjumpa lagi dengan kalian dalam suasana seperti ini untuk selama-lamanya. Ucapan Nabi yang tidak diduga-duga oleh para sahabat, satu hal yang mereka belum mempersiapkan diri untuk menerimanya. Untuk menyambut dan menghadapi kenyataan itu, mereka seolah-olah ditarik dari suasana yang menggembirakan dan menyenangkan kepada suasana yang mengharukan dan menyedihkan. Mereka terpaku dengan ucapan Nabi, barangkali aku tidak akan berjumpa lagi dengan kalian dalam suasana seperti ini untuk selama-lamanya. Kejutan itu tidak dapat mereka suarakan dengan keras, dengan teriakan yang berulang-ulang, atau dengan tangisan yang sedu-sedan. Mereka hanya mampu mengemukakan isi hati mereka yang diliputi rasa duka yang mendalam, bercampur rasa haru yang mencekam dengan linangan air mata. Maka berlinanglah air mata semua hadirin membasahi wajah mereka. Di antara pidato perpisahan Nabi yang diungkapkan waktu itu adalah, wahai sekalian manusia, sesungguhnya darah dan hartamu haram bagimu satu dan dengan yang lain, kecuali dengan jalan yang sah, sampai kamu sekalian berjumpa dengan Allah, sebagaimana keharaman atasmu pada harimu ini, pada bulanmu ini, dan di negerimu ini. Kamu semua akan berjumpa dengan Allah. Kamu semua akan dimintai pertanggungjawaban tentang amal perbuatanmu. Saksikanlah bahwa aku telah menyampaikan hal itu kepadamu. Siapa yang menyimpan amanat seorang dari kalian, hendaklah amanat itu ditunaikan dengan mengamanatkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.